Ya, tadi jurnal pada saat melakukan penyusutan, sekali lagi ya, penyusutan ini kalau leasing sejak bulan pertama langsung disusut, sebetulnya tidak boleh. Ya, tapi undang-undang boleh bilang tidak boleh, tapi kan kenyataannya dengan hak opsi ya. Atau pada akhirnya nanti kita akan menjadi pemilik atau lesi akan menjadi pemilik dari barang modal tersebut. Oleh sebab itu ada perusahaan yang langsung menyusutkan pada bulan pertama dia melakukan leasing. Boleh tidak boleh saja asal harus ini nih. Dikoreksi fiskal positifkan untuk membatalkan biaya dan menambah laba kembali. Ya, ini ya. Syaratnya ini harus ada pembatalan biaya penyusutan yang sudah terlanjur dibuat, nah, lalu dikoreksi fiskal positif. Jadi ini di dalam laporan rekonsiliasi fiskal akan menambah laba kembali. Ya, sehingga laba fiskal akan ditambah sebesar biaya penyusutan dari kendaraan yang dileasingkan atau kendaraan leasing. Ya, ini syaratnya. Berarti boleh ya melakukan penyusutan, cuma harus ada koreksi fiskal positif sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada koreksi fiskal negatif apabila atas angsuran pokok ini kita bebankan sebagai biaya deductible expense ya, dan bisa mengurangi laba. Jadi sekali lagi KFN itu adalah koreksi fiskal yang akan mengakibatkan laba menjadi lebih kecil sehingga PPh yang terhutang menjadi lebih kecil juga. Ya. Sementara KFP adalah koreksi fiskal positif yang akan mengakibatkan laba menjadi lebih besar dan PPh yang terhutang juga menjadi lebih besar juga. Ya. Kaitannya dengan penyusutan dan KFN karena ada angsuran pokok ya yang bisa dijadikan sebagai biaya. Sementara untuk operating lease tadi ya ada yang bertanya operating lease itu apa ya? Sewa menyewa ya seperti biasa. Pada saat pembayaran sewa sesuai jangka waktu akan di jurnal debitnya sewa dibayar di muka ya atau prepaid rent. Sewa dibayar di muka, prepaid rent. Lalu ada PPN masukan dia akan menagih ya, ini penyewa ya. Ini dari segi lesi ya. Dia akan akan membebankan PPN masukan. Ya, PPN masukannya ditambahkan sebesar 10%. Lalu kas dan bank ya akan dikurangi dengan hutang PPh pasal 23. Ya. Kenapa pasal 23 ya? Sewa menyewa yang bisa dikreditkan oleh lesi hanya PPh pasal 23. Makanya dia berkewajiban memungut sesuai dengan prinsip withholding system di dalam ketentuan perpajakan. Memungutnya bisa 10% kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2, 2% untuk PPh pasal 23. Jadi kalian harus membedakan. Ini yang dijadikan objek sewa menyewa apa? Rumah, maka mungutnya 10%. Oh, yang dijadikan objek sewa menyewanya misalnya alat berat atau kren, ya pungutnya 2%. Ya, kita harus paham dari awal. Ini yang jadikan objeknya apa? Oh, tanah dan bangunan, pabrik misalnya disewa, maka akan dipungut dengan PPh 10%. Tapi kalau untuk bukan harta tetap ya, harta bergerak, maka dipungutnya 2% ya. Bisa kendaraan ya, bisa alat berat ya, ekskavator, ya, vibro, roller dan sebagainya. Ya, ini untuk operating lease. Lalu saat amortisasi tadi saya sebutkan ya, jika sewa menyewa itu lewat tahun, jadi multi year, maka harus ada pembebanan berupa amortisasi sewa dibayar di muka menjadi beban sewa atau biaya sewa. Jurnalnya debitnya biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Ya. Sebesar yang menjadi biaya sewa. Nanti kita lihat di dalam contoh ya. Baik, ada komentar mengenai operating lease maupun financial lease?
Baik, kita lihat contoh dalam bentuk angka-angka ya. Ini adalah financial lease. PTA mengadakan mesin dengan cara financing lease. Jadi PTA butuh mesin, dia mengadakan dengan cara leasing. Mesin tersebut masuk dalam kelompok 2 8 tahun ya. Hingga di dalam pajak ya, penyusutan itu tidak seperti di akuntansi. Kalau di akuntansi kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Di dalam pajak itu hanya 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun ya. Di dalam pajak. Nah, ini kebetulan mesin yang dibutuhkan oleh PTA ya, termasuk di dalam kelompok 2 8 tahun. Harga pokok mesin 100 juta rupiah. Angsuran yang diinginkan oleh lessor adalah per tahun 23.981.620. Bunga 10% dari sisa pinjaman. Pembayaran di muka tanggal 1 Januari 2007 selama 5 tahun. Nah, ini penyusutan dilakukan ini ya. Permintaan buat tabel pembayaran leasing dan jurnal yang diperlukan. Nah, ini tabelnya. Nah, ini tabel pembayaran leasing. Kita lihat. Sisa pinjaman pada tahun ke-0 atau awal pada saat perjanjian ditandatangani adalah 100 juta. Lalu dibayar di muka sebesar 1 kali angsuran 23.981.620. Ini angsuran pertama ya. Angsuran pertama untuk 1 tahun dari 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007. Ya. Angsuran pertama dianggap mengurangi sisa pinjaman sehingga semuanya tidak untuk bayar bunga. Masa kalau angsuran pertama tanggal 1 bulan 1 ditandatangani kontrak juga 1 bulan 1 masa harus bayar bunga, kan enggak ya. Makanya tidak ada beban bunga. Sehingga total 23.981.620 itu semua membayar sisa pinjaman. Angsuran pokok 23.981.620, sisa pinjamannya adalah 100 juta dikurangi 23.981.620 adalah 76.018.380. Ya. Lalu 1 Januari 2008 bayar lagi kan sebesar 23.981.620. Nah, angka 23 ini sebagian untuk membayar pokok, sebagian untuk membayar bunga. Bunga dihitung 10% dari saldo ini. Ya, kalian perhatikan. 10% dari 76.018.380 adalah 76.01.838. Berarti dari 23 ini 7,6 buat bunga, sisanya buat angsuran pokok. Maka angsuran pokoknya adalah 23.981.620 dikurangi 76.01.838 adalah 16.379.782. Sisa pinjaman ya, setelah dibayar angsuran yang kedua adalah 76.018.380 dikurangi 16.379.782 adalah 59.638.598. Ya. Lalu tahun ketiga bayar lagi sejumlah 23.981.620. Bunganya adalah 10% kali 59.638.598 adalah 59.63860. Sehingga dari 23,9 tersebut 5,9 untuk bunga, sisanya untuk angsuran pokok 18.017.760 ya. Sisa pinjaman 59 dikurangi 18.017.760 adalah 41.620.838. Lalu bayar lagi pada tahun keempat 23.981.620 ya, di mana 4,162 juta untuk membayar bunga, sisanya 19.819.536 untuk pokok. Ya. Sehingga sisa pinjaman 21.801.302 ya. 21.81302 itu berarti dibayar lagi pada tahun kelima, ini kan 5 kali ngangsur ya. 23.981 terdiri dari 21.801.30 untuk bunga, sisanya 21.801.302 untuk pokok. Jumlah bunga yang diperoleh oleh lessor adalah ini, dijumlahkan. 7 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Ya. Angsuran pokok akan menjadi 100.000 sama dengan sisa pinjaman. Baik, kalian perhatikan tabelnya.
Bagi kalian yang akuntansi keuangan menengah 2-nya bagus, mungkin ingat lagi, oh ini yang diajarkan di akuntansi keuangan menengah 2. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah ini keuntungan bagi yang hadir malam ini. Bagi yang ikut daring malam ini ada keuntungan. Kenapa? Karena di file yang saya kirim melalui SSO tidak ada jawaban. Ya, blank aja begini. Tapi kalau kalian yang ikut sekarang, ini kalian akan tahu bagaimana menjurnalnya ya. Baik, kita lihat. Bagaimana jurnal saat pembayaran sewa financing atau pada saat terjadi ya penandatanganan sewa. Jurnalnya adalah ini ya. Kalian catat ini. Jurnalnya adalah itu. Nah, bagi yang tidak hadir malam ini, ya mungkin harus bertanya, itu kok kosong. Bagi kalian yang hadir nih, kalian foto nanti. Jurnal saat terjadi penandatanganan leasing antara lessor dengan lessee, ya, pada tanggal 1 Januari 2007 adalah debitnya aktiva dalam leasing 100 juta, PPN masukannya 10 juta, kreditnya utang leasingnya 100 juta, utang pajak atas PPN-nya 10 juta. Ini kebetulan angkanya paralel ya, sehingga angkanya sama. Cuma di sini mengakui PPN masukan kaitannya dengan apa? Dengan pengkreditan di dalam PPN nanti akan menjadi PM ini. Ya, PM ini bisa dikreditkan. Ya. Bagi yang ikut kuliah daring malam ini atau ikut tatap muka malam ini, kalian akan diuntungkan dengan ini. Jadi kalian tidak perlu loh bagaimana jurnalnya. Lihat lagi ke atas ini sebetulnya kan sama dengan yang di atas. Cuma di atas nggak ada angkanya, cuma di bawah ada angkanya. Nah ini keuntungan yang hadir malam ini. Ya, jadi ada angkanya. Karena di SSO ini blank, kosong. Ya, di SSO blank. Ini jurnal pada saat penandatanganan kontrak leasing antara lessor dengan lessee. Lalu jurnal pembayaran angsuran untuk leasing per 1 Januari 2007. Angsuran pertama, ini jurnalnya teman-teman. Ini ya. Debit utang leasing, ini kan 100 juta. Debit utang leasing 23981. Debit biaya bunga leasing karena 0 ya tidak ada. Lalu kreditnya kas dan bank. 23981.620. Ini pada saat membayar angsuran pertama. Karena angsuran pertama tidak ada yang untuk bunga, maka seluruh angsuran dianggap mengurangi pokok. Ya. Lalu jurnal saat pembayaran pajak. Nah, jurnalnya debitnya hutang pajak atas PPN, kreditnya kas atau bank. Ya. Ini sorry ya, kurang DR-nya ini. Debitnya hutang pajak atas PPN 10 juta, kreditnya kas atau bank. Ada pertanyaan teman-teman? Kalian boleh foto screen ini. Karena di file PDF. Bapak, itu jurnal saat pembayaran PPN itu dia bayar PPN-nya setelah kapan, Pak? Ya. Itu kan ada jurnal saat pembayaran pajak PPN. Itu bayarnya bulan depan apa setiap setahun? Enggak, ini awal tahun aja. Awal tahun pada saat dia melakukan transaksi.
Jadi dia membayar siapa sih? Bayarnya ke siapa? Bisa ke lessor sebagai pemungut. Pada 1 Januari juga ini. 1 Januari 2007. Jadi kalau ditanya berapa sih uang keluar pada saat mesin diperoleh, adalah 23 ditambah 10. 33.981.620. Itu yang dibayarkan oleh lesi pada saat penandatanganan leasing. Uangnya masuk ke mana ya? Sama-sama kas dan bank juga kan. Bisa juga kalian jumlah jurnal ini dijadikan satu, bisa. Ya. Bisa juga. Tapi kan ada jurnal ini dulu. Baru ini didebitkan, kreditnya kas dan bank. Tapi ingat ini ya, kalian harus tahu kalau kita menghitung PPN masukan berarti ini PKP. Kalau yang melakukan kreditnya itu orang pribadi, ini tidak ada ini PPN masukan ini. Tidak ada pengakuan, langsung bayar berapa? Aktiva dalam leasing 110 juta. Paham ya? Kalau yang melakukan leasing itu orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan, maka jurnalnya di sini aktiva dalam leasing 110 juta. Kreditnya utang leasing 100 juta, ya. Terus pajaknya 10 juta. Gitu ya. Baru didebit utang pajak, di sini kreditnya kas dan bank. Lalu pada saat membayar angsuran, ini kan untuk bayar angsuran, ini untuk bayar pajak. Dibedakan supaya mudah diikuti maksud saya. Sebetulnya ini bisa saja, ini di atas, ini juga ditambahkan jadi 33. Ya, biaya bunganya 0. Utang pajak di sini kan di atas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Berikutnya, kalau pada saat mencatat penyusutan, sekali lagi kalau mencatat penyusutan ya. Namun di sini ada keterangan dikoreksi menjadi koreksi fiskal positif. Jurnalnya adalah debitnya beban penyusutan 20 juta, kreditnya akumulasi penyusutan 20 juta. Kenapa 20 juta? Kenapa 20 juta? Ada yang bisa 100 juta dibagi 5 tahun, Pak. Oke. Betul, betul. 100 juta dibagi 5. Kenapa? Karena walaupun ya penyusutan ini termasuk di dalam kelompok 2 di dalam ketentuan perpajakan yang disusut 8 tahun. Tetapi karena pada awal leasing itu barang modal bukan milik lesi, maka jurnalnya tetap dibagi 5 sesuai dengan masa leasingnya. Nanti setelah tahun kelima baru akan ada penyusutan ya sesuai dengan ketentuan pajak. Namun demikian ya, penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima akan dilakukan koreksi fiskal positif. Kalian yang PPh badannya bagus ya, pada saat membuat rekonsiliasi fiskal akan paham bahwa biaya penyusutan akan menjadi koreksi fiskal positif, akan menambah laba kembali. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, berarti nanti saat selesai pembayaran itu buat lagi, Pak. Buat apa penyusutannya gitu, Pak. Oh iya, kalau sudah lunas. Gitu. Kalau sudah lunas. Maksudnya kalau sudah lunas? Iya, Pak. Iya, kalau sudah dibuat lunas. Lagi, ya, Pak? Kalau sudah lunas nanti buat penyusutan sendiri. 8 tahun lagi. Ya. Kalian mungkin ingat ya akuntansi keuangan menengah. Jadi penyusutan itu baru diakui setelah masa angsuran selesai. Di dalam akuntansi keuangan menengah itu diakuinya di sana. Tapi di dalam pajak, ya, sering banyak perusahaan yang melakukan penyusutan sejak awal tahun. Cuma kalau diakui sejak awal tahun sampai dengan masa leasing 5 tahun, maka penyusutannya dihitung dibagi 5 dulu.
Setelah akhir tahun kelima selesai dan hak kepemilikan atas barang modal beralih dari lessor kepada lessee, maka dia akan menyusut sesuai dengan ketentuan pajak. Tapi dari sisanya biasanya ya. Kecuali kalau dirilis ada. Nah, ini saya ya jadi harus ada apa ya? Kalian harus paham. Ada lagi releasing. Ya. Releasing itu berarti udah selesai leasing di lagi, di leasing lagi. Nah, kalau gitu wah itu udah tambah mumet lagi itu nanti. Nggak disusut-susut. Kenapa? Dia minta uang terus ya, butuh uang di releasing lagi ya. Bisa ada kejadian seperti itu ya dalam dunia bisnis ya. Nah, nanti tinggal koreksi positif aja terus sampai dengan 10 tahun misalnya. Ya. Dan setelah itu selesai penyusutannya, tidak perlu disusut lagi. Demikian ya. Lalu poin yang kelima, ada koreksi fiskal negatif. Berapa koreksi fiskal negatifnya? Nah, ini ya jumlahnya ya. Untuk tahun 2007 saja, koreksi fiskal negatifnya adalah 23.981.620. Dan ini akan mengurangi laba. Sehingga pajak yang terhutang menjadi lebih kecil. Nah, di sini ada pertanyaan untuk tahun 2008 berapa? Ada yang tahu tahun 2008 berapa koreksi fiskal negatifnya? 16.379.782 bukan Pak? Oke ya, ini benar ya. Tahun kedua 16.379.782. Ini koreksi fiskal negatifnya. Kenapa? Karena bunga tidak boleh. Jadi hanya angsuran pokoknya saja. Yang ketiga 18, tahun ketiga 18, 17, 760. Tahun keempat dan tahun kelima. Ya, ini boleh dijadikan sebagai pengurang laba atau koreksi fiskal negatif. Ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Bapak, tadi kan kata Bapak kalau penyusutan itu diakuinya setelah barang udah setelah uangnya udah selesai diangsurin ya Pak, tahunnya udah selesai. Ya. Itu penyusutannya dihitung, misalkan selesainya 2010. Berarti dihitungnya penyusutannya 2010, 11, 12 atau dari hari yang tahun beli itu, Pak? Mbak, dari setelah lunas. Dari setelah Oh, lunas. gitu. Berarti dia baru Ya. Jadi baru setelah lunas. seolah-olah baru dibeli lunas, dibayar lunas. Disusut lagi selama 8 tahun sesuai dengan ketentuan pajak. Cuma yang sudah dilakukan penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu harus dibatalkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan undang-undang PPh. Ya, memang di sini agak pelik ya. Agak peliknya apa? Kalau belum merasakan sendiri, waduh, bingung memahaminya ini apa yang dibicarakan. Jadi karena harus dilakukan pembatalan atas biaya yang sudah kadung, ya saya sebutnya kadung, dicatat. Kenapa? Karena saya tanya di dalam kuliah-kuliah tatap muka, sering saya tanya siapa yang bekerja di perusahaan saya Pak, ada yang bagian akunting ada yang leasing nggak ada. Kalau saya tanya bagaimana nyatetnya, rata-rata menjawab langsung mencatat penyusutan. Ya, cuma kalau saya balik, kalian membuat koreksi fiskal positif nggak di akhir tahun? Ada yang bilang tidak. Saya bilang untung nggak ketahuan. Kalau ketahuan nanti sama pajak kena denda. Ya, jadi kalau melakukan penyusutan sejak awal tahun leasing pertama dilakukan, maka kalau tidak membuat koreksi fiskal positif, nanti akan kena denda. Kalau ketahuan, kalau diperiksa. Tapi kalau nggak diperiksa ya selamat. Ya. Nah, ini makanya di antara kalian ini yang hadir ada berapa orang ini? Ada 30 orang. Ada enggak yang bekerja di perusahaan di bagian akunting? Enggak ada ya? Enggak ada yang bekerja di bagian akunting atau di bagian keuangan? Enggak ada juga ya, sayang sekali. Kalau ada yang bekerja di bagian akunting pasti saya akan tanya.
Ada leasing nggak perusahaannya? Kalau ada, bagaimana melakukan penyusutan atau tidak? Kalau melakukan penyusutan, akhir ya tahun fiskal harus melakukan koreksi fiskal positif. Ya, tapi di sisi lain ada juga koreksi fiskal negatif dari angsuran pokoknya. Jadi pajak itu seimbang sebetulnya. Tidak boleh melakukan penyusutan dengan catatan angsurannya bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto gitu ya, teman-teman. Jadi ada keseimbangan dari segi perpajakan. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau disiplinnya kan di akhir tuh Pak udah selesai, terus berarti tetap ada koreksi fiskal positif namanya Pak. Kalau gimana? Kalau disiplinnya tuh di akhir gitu pas udah lunas, itu tetap koreksi fiskal positif Pak. Tidak ada, tidak. Kan sudah menjadi milik yang bersangkutan. Ya, kalau sudah terjadi transfer kepemilikan dari lesor kepada lesi, dilakukan penyusutan oleh lesi, kan sudah jadi milik dia, sudah tidak perlu koreksi fiskal positif. Ya, akan diakui sebagai harta atau aktiva tetap, bukan aktiva dalam leasing ya. Pengakuannya nanti langsung di harta atau aktiva tetap. Ya teman-teman, waktu tinggal 10 menit. Kita lihat untuk operating lease. Contoh, PT Bisma menyewa mesin untuk meratakan tanah dari PT Buana Mustika. Biaya sewa disepakati per tahun 20 juta dan PT Bisma membayar langsung 2 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Periode sewa adalah 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2022. Buatlah jurnal yang diperlukan atas transaksi operating lease di atas. Jurnal saat pengakuan sewa pihak lesi ini ya. Kira-kira jurnalnya bagaimana? Debitnya sewa dibayar di muka berapa? 20 juta. 20 juta. Juta. Kalian nggak melihat. Itu sewa disepakati per iya, tahun 20 juta. 40 juta. PPN masukannya berapa? 4 juta. 4 juta. Kreditnya kas bank? 24. Kok 44 juta. 44 juta, teman-teman. Iya, Pak. Tolong perhatikan ya, ini sewa biasa ini ya. Sewa menyewa biasa. Debitnya sewa dibayar di muka 40 juta. PPN masukannya karena PT Buana Mustika maupun PT Bisma adalah PKP. Berarti PPN masukannya di sini 4 juta, kas dan banknya 44 juta. Ini jurnal pada saat pengakuan sewa dari pihak lesi. Nah, lalu ada penerimaan potongan PP pasal 23, 2%. Kenapa 2%? Karena yang dijadikan objek sewa menyewa bukan tanah dan bangunan, tapi mesin. Maka kena biaya, kena PPh. Siapa yang kena PPh? Siapa yang kena PPh pasal 23? Halo? PT Bisma. Halo, bukan PT Bisma. Yang kena PPh 23 adalah PT Buana Mustika, penerima penghasilan. Ya, sehingga PT Bisma memungut PPh pasal 23 sebesar 2%. Berapa? Debitnya kas dan bank berapa? Penerimaan potongan PP pasal 23 2% atas sewa tahun 2020. Jurnalnya debitnya kas dan bank berapa? $400.000 bukan Pak, salah ya? 2%. 200 ya? 2% kali 800 itu 800 ya, debitnya 800. kas bank 800.000, kreditnya utang PP pasal 23. Ini yang memotong adalah penyewa atau PT Bisma ya. Yang membayar siapa? PT Buana Mustika.
Ya, jadi kalau ditanya bagaimana atas potongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh penyewa, maka PT Buana Mustika akan mengkredit kas sebesar kas atau bank 800.000. Debitnya adalah apa ya debitnya? Ini pada saat menerima ya PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Bisma. Ya. Sementara kalau PT Buana Mustika dia akan mengkredit ke kas dan bank. Di sininya apa? Uang muka PPh pasal 23 800.000. Jurnalnya begitu ya. Debitnya UM PPh 23 800, kreditnya kas atau bank 800.000. Pada saat setor yang dilakukan oleh PT Bisma, jurnalnya debitnya utang PPh pasal 23 800.000, kreditnya kas bank 800.000. Kalian sambil mencatat loh ini karena tidak ada angkanya di sini. Ya. Kalau tidak mencatat nanti bingung sendiri. Ini tadi jurnalnya seperti apa. Lalu jurnal pembebanan biaya sewa untuk tahun 2020. Ini kalau bisa jawab ini saya sangat senang ini. Kenapa? Karena kalian berarti paham akunting. Jurnal pembebanan biaya sewa untuk tahun 2020. Ada yang bisa tahu angkanya berapa? 20 juta atau 22 juta ya, Pak? Dia kalau biaya sewa itu enggak termasuk pajak kan ya, Pak? Tidak. Pajak tuh nggak boleh 20 dibiayakan. juta dong, Pak. Salah. Juta setengahnya ya, Pak. Ah, betul. 10 juta. Dari 1 Juli 2020 sampai 31 Desember 2020. Hanya setengah tahun yang dibebankan untuk tahun 2020. Jadi setengah tahun untuk tahun 2020, 1 tahun penuh untuk 2021, dan 6 bulan atau setengah tahun di 2022. Nah ini yang disebut amortisasi sewa dibayar di muka menjadi biaya sewa. Paham ya? Ini amortisasi namanya. Membebankan atau mengalokasikan biaya sewa ke tahun di mana masa sewa terjadi. Paham ya? Jadi jurnal pembebanan biaya sewa untuk tahun 2020 adalah debitnya biaya sewa 10 juta, kreditnya sewa dibayar di muka 10 juta. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Waktu kita kurang dari 3 menit. Nah, sekarang untuk lesor. Ya, bagaimana jurnal saat pengakuan sewa? Ada yang bisa jawab? Untuk lesor. Farida tahu jurnal saat pengakuan sewa pihak lesor? Kas pada PPN keluaran. Nah, itunya pendapatan sewa. Iya. Angkanya berapa? Angkanya kasnya 44 juta, pendapatan sewa 40 juta, PPN keluaran 4 juta. Oke, benar ya. Benar ya. Lalu penerimaan bukti potong jurnalnya dari segi lesor. Farida cukup paham akunting berarti. Mana jurnal? PPh pasal 23 dibayar di muka ya? Uang muka, Uang uang muka PPh 23. Kas atau bank? Oke. Ya, ke uang muka ya. Uang muka PPh 23 kreditnya kas dan bank. Terus pada saat pendapatan sewa dibebankan di 2020 jurnalnya gimana? Pendapatan sewa kas
pada Bukan uang kas, bukan muka kas, bukan kas. Sewa dibayar di muka. Iya, coba. Sewa dibayar di muka. Kok sewa dibayar di muka? Ini lesor loh. pendapatan sewa. Tadi jurnal yang ini ya, Ya. saya koreksi dulu jurnal yang pertamanya ya. Debitnya kas, ya. Berapa tadi? Kas bank 44 juta. Kreditnya pendapatan sewa diterima di muka 40 juta. Lalu PPN keluaran 4 juta. Ini jurnal yang pertama ya. Sehingga pada saat pembebanan Iya. pendapatan sewa di tahun 2020, debitnya pendapatan sewa diterima di muka 10 juta, kreditnya pendapatan sewa 10 juta. Paham ya? Gimana Pak tadi? Ini jurnal Tadi pembebanan bagaimana, Pak? pendapatan. Jurnalnya debitnya pendapatan sewa diterima di muka 10 juta, kreditnya pendapatan sewa 10 juta. Tadi jurnal yang ininya bukan pendapatan sewa saja, tapi tulisannya yang ini. Debitnya kas bank 44 juta, PPN keluarannya 4 juta, pendapatan sewa diterima di muka 40 juta.